5023. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cokro Aminoto program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Pada kesempatan ini saya akan men-share jawaban UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD. Nah, langsung saja. Pengertian manajemen sumber daya manusia itu adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang bekerja dalam perusahaan tersebut. Adapun definisi untuk mengelola manajemen sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan tentunya tentang perusahaan tersebut, peralatan yang dibutuhkan, sarana hukum, pelatihan, pembimbingan, serta pengawasan dan manajemen talenta. Nah, yang kedua itu ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson 2006 menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis, identifikasi, tersedianya, dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Jadi, secara garis besar perencanaan sumber daya manusia atau SDM ini merupakan proses guna menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan, kemampuan, serta pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun tujuan dilakukannya perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Adapun beberapa manfaat bagi perusahaan yang melakukan perencanaan sumber daya manusia adalah satu, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua itu ada tim manajemen sumber daya manusia bisa bekerja secara produktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga itu meraih visi dan misi perusahaan secara optimal, dan yang keempat dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Nah, adapun proses perencanaan sumber daya manusia yaitu persediaan tenaga kerja saat ini. Nah, persediaan tenaga kerja saat ini di mana langkah awal yang dapat dilakukan dalam perencanaan sumber daya manusia itu yaitu mendata ketersediaan sumber daya manusia yang sudah ada pada perusahaan, mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, kinerja hingga potensi-potensi mereka. Dan yang kedua itu memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Nah, setelah melakukan pendataan SDM yang ada, maka selanjutnya adalah memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Dalam langkah ini, berbagai variabel seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan dan lainnya sebagai perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Nah, yang ketiga itu ada strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Setelah mengetahui kekurangan dan evaluasi kebutuhan SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Nah, strategi yang dibuat tentunya dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah sumber daya manusia atau SDM di perusahaan. Yang selanjutnya itu ada evaluasi dan monitoring, di mana ketika perusahaan telah memiliki perencanaan sumber daya manusia yang baik dan dijalankan dengan maksimal, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring pada SDM yang dimiliki, yaitu kita bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Proses akhir ini akan memberikan gambaran jelas bagaimana sumber daya manusia atau SDM bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan. Nah, jawaban soal ketiga yaitu pengertian rekrutmen. Nah, secara umum adalah
berupa proses untuk mencari dan mengangkat karyawan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan melalui seleksi. Nah, proses rekrutmen ini dapat dimulai dengan mencari sumber daya manusia dan kemudian para kandidat yang mendaftar akan diseleksi melalui proses rekrutmen oleh perusahaan. Contoh rekrutmen yang ada yaitu contoh rekrutmen menarik melalui media online. Nah, di sini di era digital seperti saat ini, Anda dapat melakukan pemasaran perekrutan secara online. Cara ini banyak dilirik karena dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Kita dapat membuat beberapa variasi konten di setiap saluran yang digunakan. Pastinya, jenis dan format konten yang dibutuhkan juga berbeda. Contoh, rekrutmen yang bisa dijadikan pertimbangan misalnya. Yang kedua itu mempromosikan rekrutmen di halaman Facebook. Nah, platform media sosial yang satu ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan rekrutmen. Kita bisa memperkenalkan perusahaan dengan cara lebih manusiawi ketika ada banyak jenis konten yang bisa dibagikan melalui halaman Facebook perusahaan. Selanjutnya itu menggunakan email subscription, di mana sampai saat ini email masih menjadi salah satu cara hebat untuk membuka jalur komunikasi antara perusahaan dan audiensnya. Kita bahkan bisa mempromosikan lowongan pekerjaan yang saat ini tengah dibuka. Undangan interview bahkan bisa dikirim langsung kepada kandidat yang memiliki kualifikasi terbaik dan cocok dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya itu ada jenis konten yang disukai. Nah, setelah Anda mengetahui media yang akan digunakan untuk memasarkan rekrutmen, sekarang saatnya untuk menciptakan konten yang disukai oleh audiens. Secara umum, konten video adalah yang paling disukai dan dapat dengan mudah meningkatkan manajemen atau keterlibatan. Selanjutnya itu ada yang terakhir, perhatikan frekuensi interaksi. Nah, di sini contoh rekrutmen yang baik adalah ketika tercipta interaksi yang tinggi dengan audiens di berbagai media yang digunakan. Semakin banyak orang yang mengakses informasi perekrutan di perusahaan, maka semakin banyak pula orang yang akan mencari tahu segala sesuatu terjadi perusahaan Anda. Nah, jawaban nomor 4 itu yaitu seleksi, di mana dalam manajemen sumber daya manusia, seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Nah, adapun langkah-langkah proses seleksi, yang pertama itu wawancara awal, di mana pada wawancara awal ini prosesnya itu interview ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Nah, yang kedua itu ada pengujian seleksi. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai beberapa pihak pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Tes atau pengujian ini dapat berupa pengujian kepribadian, tes pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Yang selanjutnya itu ada wawancara ketenagakerjaan, di mana langkah selanjutnya dalam tahap seleksi adalah wawancara kerja, di mana wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan si pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawannya. Wawancara ini biasanya merupakan percakapan formal untuk mengetahui apakah si pelamar yang diwawancarai tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya itu pemeriksaan latar belakang dan referensi. Nah, di sini kita akan memeriksa latar belakang suatu pelamar, yaitu dengan suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh si pelamar. Perusahaan akan menelpon atau mengirimkan suatu surat resmi kepada teman-teman dekat pelamar ataupun keluarga
keluarga pelamar, bahkan perusahaan tempat pelamar sebelumnya bekerja untuk memastikan informasi yang diberikan oleh pelamar tersebut adalah benar dan sesuai. Nah, yang selanjutnya itu ada evaluasi medis. Nah, di sini setelah melalui beberapa proses seleksi, proses selanjutnya adalah evaluasi medis terhadap pelamar yang paling berpotensi untuk dijadikan karyawan. Evaluasi medis tersebut bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi jiwa, ataupun mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada keputusan penyeleksian, di mana setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Nah, keputusan pemilihan diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja dan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi serta evaluasi medis. Di proses inilah perusahaan akan memutuskan apakah pelamar tersebut diterima sebagai karyawan ataupun tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada surat pengangkatan. Nah, di sini langkah ini, surat pengangkatan itu langkah paling terakhir dalam tahap seleksi, yakni mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan memberikan surat pengangkatan atau appointment letter. Nah, adapun jawaban dari nomor 5 tentang pengertian flashman, induksi, dan orientasi. Nah, yang pertama, penempatan karyawan atau flashman yaitu tindakan lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Dengan demikian, calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada orientasi karyawan atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lain pada perusahaan tersebut. Dengan orientasi dapat di atas keraguan-raguan, kecanggungan, dan timbul rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya. Yang selanjutnya itu ada induksi karyawan, di mana induksi karyawan ini adalah kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Induksi pada dasarnya merupakan tugas dari atasan langsung karyawan bersangkutan sehingga karyawan baru menyadari bahwa dia harus menaati peraturan-peraturan perusahaan dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Selanjutnya itu ada nomor 6, jawaban dari nomor 6 yaitu aset yang berharga. Nah, karyawan adalah salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Dengan kepuasan dari karyawan terhadap perusahaan tidak menutup kemungkinan bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaannya. Tak hanya itu, karyawan juga memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis perusahaan, seperti meningkatkan daya saing perusahaan, di mana setiap karyawan memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini, karyawan dapat meningkatkan kualitas kerja mereka masing-masing yang secara otomatis juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, yang kedua itu memberikan inovasi baru. Di sini perusahaan terkadang mengalami jalan buntu ketika ingin mengembangkan bisnisnya. Disinilah peran penting seorang karyawan. Dengan kreativitas karyawan, perusahaan dapat membuat inovasi dalam bisnisnya yang tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan dan juga perkembangan bisnis perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu menjaga citra perusahaan. Karyawan sangat berpengaruh dalam menjalani hubungan antara pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya hubungan yang baik yang dijalani antara karyawan dan pihak lain, tentunya perusahaan akan mendapatkan citra yang baik juga dari pihak-pihak tersebut. Baik, jawaban nomor 7 itu ada ruang lingkup manajemen karir. Nah, secara luas manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan
bersamaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini dimulai dari proses penarikan atau rekrutmen pegawai, penempatan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Menurut Welker 1980 misalnya membuat sederetan isu dalam manajemen karir, yaitu seperti yang ada pada tabel yang saya perlihatkan, yaitu aspek manajemen karir itu ada tenaga kerja, di mana rekrutmennya itu menarik pelamar kerja, menentukan persyaratan penerimaan pegawai, seleksi calon pegawai, orientasi dan latihan para prajabatan. Nah, kegiatan perencanaannya itu ada mengetahui calon pegawai yang tersedia, memanfaatkan biro iklan dan Denanker, menentukan kebutuhan staf, menentukan persyaratan kepegawaian, membuat pengumuman perekrutan dan lain-lain. Dan yang kedua itu penempatan, di mana menentukan persyaratan kerja dan jalur karir, menentukan sistem penempatan, menentukan pekerjaan yang membutuhkan pegawai baru, menentukan prosedur seleksi, mendesain manajemen atau program seleksi, menentukan seleksi relokasi. Nah, adapun kegiatan perencanaannya itu menentukan persyaratan kerja, jalur kerja, rumpun pekerjaan. Kedua, menentukan cara pembuatan sistem penempatan pegawai. Yang ketiga, menentukan derajat keterlibatan pegawai dalam proses penempatan. Nah, selanjutnya itu ada pelatihan dan pengembangan di sini, yaitu menentukan mekanisme perencanaan karir individual, merancang dan mengembangkan program, dan yang terakhir riset dan evaluasi, di mana itu menyediakan sarana dan prasarana bagi pegawai untuk melakukan perencanaan karir mereka sendiri. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga mencari strategi pengembangan yang paling efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu ada rekrutmen, di mana di sini dilakukan pemberhentian, pensiun, dan demosi dan transfer. Nah, adapun menentukan kebijakan dan filosofi tentang perjenjangan karir, menentukan kebijakan tentang pemberhentian pegawai, menentukan kebijakan tentang pensiun pegawai. Nah, selanjutnya itu jawaban dari nomor 8, di mana penilaian presentasi kerja dalam hubungannya dengan promosi dan karir. Di sini berdasarkan jurnal hubungan antara penilaian prestasi kerja, hubungan antara penilaian prestasi kerja, karir dan promosi jabatan pada karyawan cabang Tanjung Duren oleh Wibowo Liunat. Nah, di sini yaitu sistem penilaian kerja dapat memberikan motivasi pada setiap karyawan untuk berprestasi dalam setiap bidangnya. Melalui sistem ini, maka penilaian perusahaan terhadap sumber daya manusia akan lebih objektif dan layak untuk dipromosikan. Nah, hal ini berimbas pada meningkatnya kinerja seiring bertambah baiknya prestasi kerja dan dapat berguna bagi penetapan gaji, bonus, dan lain-lain. Yang pertama itu ada promosi pekerjaan. Ini ditunjukkan untuk memperkecil konflik serta meningkatkan motivasi karyawan. Penilaian dilakukan atasan dan bawahan dan berjalan secara objektif. Dalam artinya, setiap karyawan memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Dan yang kedua itu hubungan kedua variabel antara prestasi kerja karyawan dan promosi jabatan menunjukkan angka korelasi 83%, di mana artinya itu angka ini adalah hubungan kedua variabel berlangsung positif dan kuat. Nah, yang terakhir, jawaban yang terakhir nomor 9 itu metode untuk penilaian kinerja, kelemahan dan kelebihan dari metode penilaian ini. Macam-macam metode penilaian kerja, ada beberapa, yaitu yang pertama berorientasi masa lalu. Di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama skala peringkat. Di sini skala peringkat yaitu merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menilai kinerja karyawan pada masa lalu, di mana penilaian kinerja dilakukan oleh atasan atau manajer yang bersangkutan. Metode ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian suatu daftar karakteristik bidang ataupun perilaku yang akan dinilai, dan bagian skala. Nah, adapun kelebihannya yaitu penilaian dilakukan dengan banyak pegawai. Metode ini sistem penilaian sederhana dan cepat. Dan kelemahannya itu pengisian lembar penilaian dalam waktu singkat membuat pimpinan melupakan tujuan evaluasi kinerja.
kriteria yang dipergunakan untuk penilaian samar. Nah, yang kedua itu ada metode yang kedua itu ada daftar pertanyaan. Di sini metode ini hampir sama dengan metode yang pertama dengan memberikan pertanyaan yang berupa lembar pertanyaan ataupun formulir, tetapi pertanyaan ini diberi bobot untuk mengkalkulasi penilaian kinerja pegawai. Metode ini dijadikan sebagai gambaran hasil kerja karyawan yang akurat. Nah, adapun kelebihannya yaitu biaya yang murah, pengurusannya mudah, penilaian hanya membutuhkan pelatihan sederhana, dan adapun kelemahannya itu ada penilaian yang hanya mengedepankan penilaian pribadi karyawan dalam menentukan kriteria pekerja, menentukan bobot yang sesuai. Nah, ya metode yang ketiga yaitu ada metode dengan pilihan terarah, di mana metode ini merupakan berbentuk persentase yang sudah ditentukan dari karyawan ditempatkan dalam kategori kerja. Dalam metode ini mengandung pernyataan baik bersifat positif maupun negatif tentang pegawai yang dinilai. Pernyataan terdapat berbagai faktor seperti kemampuan belajar, prestasi kerja. Nah, yang metode tentang berorientasi masa depan memiliki juga bagian-bagian, yaitu yang pertama penilaian diri sendiri. Di sini penilaian diri sendiri merupakan penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-kekuatan kerja yang perlu diperbaiki. Kelebihannya itu karyawan dapat mengetahui kemampuannya sendiri karena tidak memerlukan seorang penilai, tidak memerlukan biaya yang mahal. Nah, kelemahannya itu organisasi tidak mengetahui secara persis kemampuan karyawan karena dinilai sendiri. Nah, bagian yang kedua itu ada manajemen berdasarkan sasaran. Di sini satu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyedia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Penilaian kinerja berdasarkan metode ini merupakan suatu alternatif untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari bentuk penilaian kinerja lainnya. Prinsipnya itu pemakaiannya terutama ditujukan untuk keperluan pengembangan karyawan. Metode ini lebih mengacu pada pendekatan hasil. Metode ini juga sebagai sebuah program di mana manajemen yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sasaran-sasaran yang hendak dicapainya yang dapat dilakukan melalui prosedur tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.